Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pertemuan kali ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, bahasan utamanya yaitu mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini bahasanya adalah bahwa dalam perusahaan pembayaran kepada karyawan itu biasanya dilakukan dalam bentuk gaji dan upah. Ini yang biasanya kita ketahui bahwa pembayaran kepada karyawan ini dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu dalam bentuk gaji dan dalam bentuk upah. Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang telah mempunyai jenjang jabatan manajer. Sedangkan upah umumnya diberikan dalam bentuk pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Gampangnya, bahwa gaji itu diberikan kepada golongan staf ke atas yang telah memiliki jabatan dalam perusahaan. Sedangkan upah itu biasanya diberikan kepada karyawan harian sebagai pelaksana operasional harian di perusahaan tersebut. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Itu yang membedakan antara gaji dan upah. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan ini melibatkan pada 3 fungsi utama, yaitu fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Di mana fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Sedangkan fungsi keuangan ini biasanya bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Sedangkan dalam fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja tersebut untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Itu fungsi dari hal yang berkaitan dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang terdiri dari fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, ada beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen, yaitu yang pertama adalah jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Ini mengenai jumlah biaya secara keseluruhan yang berkaitan dengan tenaga kerja menjadi beban akuntansi pada periode tertentu. Yang kedua adalah mengenai
jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa pusat pertanggungjawaban dalam akuntansi, yaitu pusat pertanggungjawaban biaya, pusat pertanggungjawaban pendapatan, di mana setiap pusat pertanggungjawaban tersebut memiliki beban biaya, gaji, dan upah, sehingga masing-masing pusat pertanggungjawaban harus diketahui berapa jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban pada pusat pertanggungjawaban tersebut. Yang ketiga adalah mengenai jumlah gaji dan upah yang diterima oleh setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengenai rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Itu 4 informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam hal yang berkaitan dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sedangkan dokumen yang dipergunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini ada 8 dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, di mana dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemindahan, dan lain-lain yang berhubungan dengan perubahan gaji dan upah. Dokumen yang kedua yaitu berkaitan dengan kartu jam hadir, di mana dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan yang ada di perusahaan. Dengan adanya pencatatan waktu tersebut, maka akan diketahui tingkat kehadiran karyawan yang berpengaruh dalam perhitungan gaji dan upah. Dokumen yang ketiga yaitu berkaitan dengan kartu jam kerja, di mana dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dengan adanya dokumen tersebut, maka kita akan mengetahui informasi kebutuhan waktu dalam tenaga kerja langsung pabrik sehingga dapat memperhitungkan harga pokok produksi yang dibebankan pada produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Dokumen yang berikutnya yang keempat yaitu daftar gaji dan daftar upah, di mana dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setelah dikurangi dengan potongan-potongan berupa pajak penghasilan pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain-lainnya. Sehingga dengan adanya potongan-potongan tersebut, maka akan diketahui jumlah gaji dan upah netonya yang akan diterimakan oleh masing-masing karyawan. Dokumen berikutnya yang dipergunakan yaitu yang kelima adalah rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, di mana dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan pada daftar gaji dan upah. Distribusi biaya tenaga kerja yang dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar dan upah ini dimaksudkan untuk mengetahui
masing-masing beban tenaga kerja pada masing-masing departemen. Dokumen berikutnya yang keenam yaitu surat pernyataan gaji dan upah, di mana dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Surat pernyataan gaji dan upah ini bisa berbentuk slip gaji atau surat keterangan yang kadang dibutuhkan oleh karyawan untuk hal-hal tertentu mengenai jumlah gaji dan upah yang diperoleh. Dokumen yang ketujuh yaitu berkenaan dengan amplop gaji dan upah, di mana uang gaji dan upah karyawan itu diserahkan kepada setiap karyawan dalam bentuk amplop gaji dan upah. Halaman depan amplop gaji dan upah setiap karyawan berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identitas karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. Biasanya berkenaan dengan amplop gaji dan upah ini pada saat ini yang mekanismenya menggunakan payroll itu hanya berupa slip gaji saja yang diberikan kepada karyawan. Dokumen terakhir yang ke-8 yaitu bukti kas keluar, di mana dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dan fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Sehingga dalam pencatatan akuntansi didasarkan pada bukti kas keluar tersebut untuk mencatat semua nilai yang tertera dalam ringkasan gaji dan upah. Catatan akuntansi yang biasanya dipergunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini ada 4, yaitu jurnal umum, kartu harga pokok produk, kartu biaya, dan kartu penghasilan karyawan. Untuk catatan akuntansi yang berhubungan dengan jurnal umum, dalam hal ini pencatatan gaji dan upah di jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen pada perusahaan. Sehingga fungsi dari jurnal umum ini adalah untuk mencatat setiap transaksi gaji dan upah untuk mengetahui beban biaya tenaga kerja pada masing-masing departemen. Selanjutnya yaitu kartu harga pokok produk, di mana catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Sehingga dengan adanya catatan pada kartu harga pokok produk ini, kita akan dimudahkan dalam perhitungan harga pokok produk untuk menentukan harga pokok penjualan. Catatan yang ketiga yaitu berkenaan dengan kartu biaya, di mana catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Dengan adanya kartu biaya ini, maka akan dapat mengalokasikan biaya overhead pabrik pada setiap komponen
produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang keempat yaitu kartu penghasilan karyawan, di mana digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Itu catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sedangkan fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ada 5 fungsi yang terkait, yaitu yang pertama adalah fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Di mana dalam penjabarannya yang pertama yaitu mengenai fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Itu yang dilakukan oleh fungsi kepegawaian. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu berkaitan dengan fungsi pencatatan waktu, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan bahwa fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi pencatatan waktu ini harus terpisah dari fungsi operasional atau fungsi pembuat daftar gaji dan upah tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi pembuat daftar gaji dan upah, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah ini diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Fungsi berikutnya yang keempat yaitu fungsi akuntansi, di mana fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya, dalam hal ini yaitu utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun, serta beberapa contoh yang lainnya, di mana fungsi ini tentunya menjadi hal yang penting bagi perusahaan untuk mencatat setiap kewajiban yang ditimbulkan dengan adanya pembayaran gaji dan upah karyawan tersebut. Yang terakhir yaitu fungsi keuangan, di mana fungsi keuangan bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Dalam hal ini dan saat ini, fungsi keuangan ini biasanya hanya melakukan pembayaran via cek dengan sistem payroll, di mana masing-masing gaji dan upah karyawan itu dapat langsung terdistribusi pada masing-masing rekening karyawan tersebut.
Bahasan yang terakhir yaitu berkenaan dengan unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan, di mana dalam unsur pengendalian intern ini terbagi menjadi unsur organisasi, unsur sistem otorisasi, unsur prosedur pencatatan, dan unsur praktek yang sehat. Dalam unsur organisasi, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama bahwa fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasional. Ini yang berkaitan dengan unsur pengendalian intern pada unsur organisasi. Sedangkan pada unsur sistem otorisasi yang perlu diperhatikan yaitu bahwa setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Selain itu, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena adanya perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan dari direktur keuangan. Selanjutnya, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Selanjutnya, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Selain itu, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan, serta daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi kepegawaian atau fungsi personalia. Dan bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Itu yang harus diperhatikan dalam unsur pengendalian intern yang berhubungan dengan unsur sistem otorisasi. Selanjutnya yang berkaitan dengan unsur prosedur pencatatan, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang berkenaan dengan perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan, serta tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja harus diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Itu dua hal yang berkaitan dengan unsur prosedur pencatatan yang berkaitan dengan unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sedangkan dalam unsur praktek yang sehat yang perlu diperhatikan yaitu berkaitan dengan kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang berikutnya yaitu berkenaan dengan pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu yang diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Selain itu, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenarannya dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran terhadap
gaji dan upah tersebut. Yang berikutnya yaitu perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dan yang terakhir yaitu berkenaan dengan catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Itu unsur yang berkaitan dengan praktek yang sehat dalam unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semuanya. Amin.